Halo semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Edi Kurniawansa. Kali ini kita akan membahas materi berikutnya tentang filsafat pendidikan modern. Dalam filsafat pendidikan modern ini, saya mencoba mengangkat sebuah tema tentang atau yang berjudul tentang aliran filsafat positivisme sebagai aliran pemikiran filsafat modern. Pada materi ini ada beberapa hal yang menjadi dasar yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama bahwa filsafat modern itu ditandai oleh pergeseran dari otoritas tradisional menuju akal budi atau rasio dan pengamalan empiris. Yang kedua, di jantung pergeseran ini lahir yang disebut dengan positivisme, sebuah aliran yang berupaya menerapkan ketepatan metode ilmiah untuk memahami tidak hanya alam, tetapi juga masyarakat secara universal. Yang ketiga, aliran ini secara fundamental membentuk cara kita berpikir tentang pengetahuan, fakta, dan juga kemajuan. Nah, kita bisa melihat definisi dari positivisme, di mana positivisme itu merupakan aliran filsafat yang menyatakan bahwa satu-satunya pengetahuan yang otentik adalah pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawi dan dapat diverifikasi melalui metode ilmiah. Istilah positif merujuk pada sesuatu yang faktual, pasti, dan tentu itu dapat diamati. Nah, ada penolakan terkait dengan metafisika. Nah, di mana positivisme secara tegas itu menolak segala bentuk metafisika, teologi, atau spekulasi abstrak yang tidak dapat dibuktikan secara empiris. Bagi positivis, pertanyaan seperti apa makna hidup misalnya, atau apakah Tuhan itu ada, dianggap tidak bermakna karena tidak dapat diuji. Karena itu dalam perspektif positivisme bahwa harus dapat dibuktikan secara empiris. Nah, salah satu tokoh ya dalam positivisme atau yang kita kenal dengan Bapak Positivisme ini adalah Auguste Comte. Di mana dalam pandangannya yang pertama bahwa cinta sebagai prinsip, tatanan sebagai dasar, kemudian kemajuan sebagai tujuan. Comte ini orang yang pertama kali merumuskan aliran positivisme. Sehingga beliau dikenal sebagai Bapak Positivisme. Nah, ia juga menciptakan istilah sosiologi ya, yang ia bayangkan sebagai ilmu ratu yang akan menggunakan metode positif untuk memahami dan memperbaiki tatanan sosial. Nah, ada beberapa ide kunci dalam perspektif Comte tentang hukum 3 tahap. Yang pertama ada yang disebut dengan tahap teologis, di mana manusia menjelaskan fenomena alam sebagai kehendak dewa-dewi atau kekuatan supernatural. Yang kedua, tahap metafisik, di mana manusia itu beralih ke penjelasan abstrak dan konsep filosofis dari kekuatan alam
atau prinsip energi tadi. Ya, seperti contoh misalnya petir adalah manifestasi dari kekuatan alam atau prinsip energi. Yang ketiga, kita lihat adalah tahap positif atau ilmiah. Nah, manusia berhenti mencari mengapa, tetapi dan fokus pada bagaimana melalui observasi dan eksperimen. Misalnya, tir itu adalah pelepasan listrik statis. Nah, prinsip utama positivisme ini, yang pertama ada yang disebut dengan empirisme. Pengetahuan sejati hanya berasal dari apa yang kita alami oleh panca indera kita. Yang kedua, ada metode ilmiah. Nah, satu-satunya jalan untuk mendapatkan pengetahuan adalah melalui metode ilmiah. Observasi, eksperimen, hipotesis, verifikasi, dan seterusnya. Kemudian ada verifikasi. Sebuah realitas, sebuah pernyataan hanya bermakna jika itu dapat dibuktikan dengan kebenarannya secara empiris. Yang keempat itu penolakan metafisika, bahwa spekulasi tentang realitas non-fisik, Tuhan, jiwa, takdir ini dianggap di luar jangkauan ilmu pengetahuan. Nah, apa implikasi positivisme sebagai pemikiran modern? Maka setidaknya 3 hal bisa dilihat. Yang pertama itu adalah dampaknya kemajuan sains dan teknologi, di mana menyediakan fondasi filosofis untuk revolusi ilmiah dan kemajuan teknologi yang terpusat, yang pesat maksudnya di era modern. Yang kedua, kelahiran ilmu sosial. Nah, kelahiran ilmu sosial ini dapat dilihat bagaimana melahirkan sosiologi, ya, seperti pemikiran Comte, Durkheim, dan psikologi behavioris. Ini Skinner sebagai ilmu yang objektif dan terukur. Ini adalah kelahiran ilmuwan sosiologi sosial. Yang ketiga itu adalah hukum dan kebijakan. Nah, hukum dan kebijakan ini bagaimana kemudian mendorong evidence based policy, kebijakan berbasis bukti, di mana keputusan pemerintah itu didasarkan pada data dan fakta, bukan opini, bukan juga pada ideologi. Nah, ada beberapa kritik terhadap positivisme. Yang pertama itu ada yang kita kenal dengan reduksionisme, di mana reduksionisme ini dipandang atau dianggap terlalu menyederhanakan realitas manusia, mengabaikan pengalaman-pengalaman subjektif, emosi, cinta, dan spiritualitas. Yang kedua, masalah objektivitas. Kritikus, terutama post-positivis, berargumen bahwa pengamat atau ilmuwan itu tidak pernah bisa sepenuhnya netral. Mereka selalu membawa bias. Yang ketiga ini adalah prinsip verifikasi gagal. Ironisnya, pernyataan semua pengetahuan harus dapat diverifikasi secara empiris itu sendiri tidak dapat diverifikasi secara empiris. Ini beberapa kritik terhadap positivisme. Nah, era positivisme ini dapat dikatakan kalau kita lihat dalam pandangan Karl Popper adalah ilmu pengetahuan tidak maju dengan membuktikan teori-teori verifikasi, tetapi dengan menyalahkan teori-teori falsifikasi. Menyadari keterbatasan positivisme, muncullah post-positivisme. Sebuah aliran ini masih menghargai metode ilmiah,
tetapi mengakui bahwa kebenaran bersifat probabilistik, kemungkinan, bukan absolut, dan bahkan dan maksudnya objektivitas total itu mustahil. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu semua, teman-teman semua, positivisme adalah pilar utama pemikiran modern. Ia adalah sistem operasi yang mendasari sains dan cara kita memandang fakta. Meskipun kekuatannya telah dikritik dan dilunakkan oleh positivisme, warisannya atau penghargaan terhadap data, bukti, dan nalar tetap menjadi inti dari dunia modern. Demikian teman-teman semua tentang materi sederhana yang berkaitan dengan pendidikan filsafat modern. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu dan sampai berjumpa di materi selanjutnya. Salam sukses untuk kita semua.